Kita awali informasi pertama. Pemirsa, seorang petugas keamanan di Surabaya pada Senin pagi ditemukan tewas bersimbah darah di pos penjagaan. Tewasnya penjaga keamanan ini diwarnai tangis histeris keluarga. Saat ini kasusnya masih dalam penyelidikan Polsek Sukolilo, Surabaya. Anak pertama, Eko Asyamto, nangis histeris setelah mengetahui ayahnya ditemukan dalam kondisi tidak bernyawa di pos penjagaan tempatnya bekerja di kawasan Jalan Klampis Aji, Kecamatan Sukolilo, Surabaya, Jawa Timur. Eko yang bekerja sebagai petugas keamanan di sebuah perusahaan provider ini ditemukan rekan kerjanya tewas dalam kondisi tergeletak bersimbah darah di lantai pos penjagaan. Pihak kepolisian yang datang ke lokasi langsung melakukan olah tempat kejadian perkara dan meminta keterangan sejumlah saksi. Jarak 3 meter sudah melihat korban posisi tertidur dan mulutnya itu sudah mengeluarkan darah atau kopi itu yang warna hitam. Lalu saya melihat dari jendela sebelah selatan, saya lihat di perutnya sudah tidak ada nafas. Lalu saya menghubungi pihak keluarga. Kita nggak tahu ya, nanti masih dalam proses penyelidikan ya. Matinya karena apa? Nanti biar nanti yang menentukan dokter rumah sakit dari di forensik nanti yang menentukan dokter. Pihak kepolisian belum dapat memastikan penyebab kematian korban. Sementara jasad korban langsung dievakuasi ke rumah sakit untuk dilakukan otopsi. Dari Surabaya, Jawa Timur, Yuda Prawira melaporkan. Ya, pemirsa, sebuah ruko di Jalan Srengseng Raya, Kembangan, Jakarta Barat digerebek tim Polda Metro Jaya lantaran menjadi tempat penyimpanan uang palsu. Ya, selain uang palsu, polisi juga turut mengamankan 5 orang pelaku. Kepolisian Polda Metro Jaya menggerebek sebuah ruko di Jalan Srengseng Raya, Kembangan, Jakarta Barat lantaran disinyalir menjadi tempat penyimpanan uang palsu. Dari dalam ruko ini, polisi menemukan uang palsu pecahan Rp100.000 sebanyak miliaran rupiah. Tempat ini diduga merupakan lokasi penyimpanan dan pemotongan uang palsu yang merupakan pengembangan dari kasus di Sukabumi, Jawa Barat. Selain mengamankan uang palsu, petugas turut mengamankan 5 orang pelaku. Salah satunya merupakan wanita. Ternyata ini cuma tempat dropping aja, pemotongan uang yang udah dari Sukabumi. Barang buktinya, pelakunya tadi ada 5 orang, 1 perempuan, 4 laki-laki, dan dia diamankan oleh orang Polda Metro Jaya. Ada beberapa barang bukti yang diamankan, antara lain uang palsu rupiah sejumlah 22 miliar rupiah, kemudian 1 mesin penghitung, 1 mesin pemotong uang, dan 1 mesin GTO atau mesin percetakan. Guna kepentingan penyidikan lanjutan, kelima pelaku beserta barang bukti uang palsu diamankan ke Mapolda Metro Jaya. Dari Jakarta, Miftahul Gani melaporkan. Satuan Reserse Polres Batubara berhasil membekuk kurir sabu asal Aceh di Jalan Lintas Batubara, Sumatera Utara. Ya, pelaku yang sempat lari ke perkebunan sawit ini akhirnya berhasil ditangkap. Ade, 35 tahun, berperan sebagai kurir sabu ini sempat berusaha kabur saat ditangkap petugas Satuan Reserse Narkoba Polres Batubara, Sumatera Utara di Jalan Jalin Som, Desa Parkebunan 50, Kecamatan 50, Batubara, Sumatera Utara. Pelaku akhirnya berhasil dibekuk ke perkebunan sawit. Dari tangan tersangka, polisi menyita barang bukti sebanyak 375 gram sabu yang dikemas rapi di lakban dalam kertas kardus yang berada di dalam tas ransel. Kepada polisi, tersangka mengaku akan mengantar dan mengedarkan barang haram tersebut ke Jambi dengan upah sebesar 20 juta rupiah. Pelaku sudah 2 kali mengantar sebelum akhirnya tertangkap. Nah, ini berasal dari Provinsi Nat, ya, tepatnya di Aceh Timur. Benar kita ada melakukan penangkapan terhadap seorang laki-laki memiliki atau sebagai kurir sabu, narkotika jenis sabu
Ya, yang kita tangkap tepatnya di Jalan Lintas Sumatera. Polisi masih memburu bandar narkoba yang menyuruh pelaku seorang warga Aceh. Sementara pelaku terancam dengan Undang-Undang Narkotika dengan hukuman 12 tahun penjara. Dari Batubara, Sumatera Utara, Fadli Pelka, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, seorang WNA yang viral beberapa waktu lalu memukul pengendara di traffic light kawasan Imam Bonjol Denpasar diamankan oleh pihak petugas kepolisian. Diduga pelaku dalam keadaan depresi. Seorang WNA viral di media sosial melakukan aksi pemukulan dan berteriak kepada seorang pengendara motor di kawasan Imam Bonjol, Denpasar, Bali. Petugas kepolisian sektor Kuta berhasil mengamankan pelaku yang diketahui bernama Henry, berkeluarga negaraan Jerman. Pengamatan petugas selama pelaku diamankan di Polsek Kuta, Henry kerap mengalami emosi yang tidak stabil. Pelaku mengaku kedatangannya ke Bali 7 bulan lalu untuk liburan usai mengalami permasalahan keluarga. Sebelum dilaporkan melakukan penganiayaan di kawasan Imam Bonjol, pelaku juga sempat dilaporkan pemilik villa karena melakukan pengerusakan dan pengancaman terhadap karyawan villa. 24 jam perilakunya dia berubah-berubah. Jadi inilah yang menjadi motif ketika mungkin di jalan kemarin dia itu kita lihat CCTV, kita telusurin CCTV, makanya kita mengetahui ini. Jadi di Indomaret juga pada saat sebelum di ngeplak itu pengendara motor itu dia ngambil minuman, enggak bayar. Saat ini pelaku masih menjalani pemeriksaan intensif di Polsek Kuta. Polisi juga akan melakukan pemeriksaan terkait kejiwaan tersangka. Dari Bandung, Bali, Indra Ari, iNews melaporkan. Pemirsa, kebakaran melanda sebuah rumah kontrakan di kawasan Ciracas, Jakarta Timur pada Senin sore. Kebakaran diduga terjadi akibat kebocoran gas saat pemilik rumah tengah menyalakan kompor untuk memasak. Kobaran api dengan cepat menghanguskan bagian atap rumah kontrakan yang berada di Jalan Masjid Al-Falah, Kelurahan Ciracas, Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur, Senin sore. Api yang cepat membesar membuat warga panik. Petugas Sudin Damkar Jakarta Timur dibantu warga langsung berusaha memadamkan api agar tidak merambat ke rumah warga lainnya. Kebakaran diduga terjadi akibat kebocoran gas dari salah satu kontrakan. Api tiba-tiba muncul saat penghuni menyalakan api untuk memasak daging kurban. Yang kebakaran ini adalah 4 kontrakan mungkin beberapa purba. Kita mengasal api dari kontrakan paling tengah, yaitu yang pengontak adalah Pak Sumanto. Ihwalnya pertamanya itu beliau sedang menyalakan kompor, namun ada satu penyambaran di bagian dapur, akhirnya membakar sekitarnya. Total sebanyak 4 petak kontrakan hangus terbakar. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini. Api akhirnya berhasil dipadamkan 1 jam kemudian dengan menurunkan sedikitnya 11 unit mobil damkar. Dari Jakarta, Rio Manik melaporkan. Sementara itu, sebuah rumah di Ponorogo, Jawa Timur rusak akibat ledakan petasan dari balon udara. Ya, atap bangunan jebol dan melukai 1 penghuni rumah. Rumah milik Haryanto, warga desa Dadapan, Kecamatan Balong, Ponorogo, Jawa Timur, rusak akibat ledakan petasan. Atap bangunan jebol, kaca pecah, dan dinding bangunan retak. Kerusakan ini terjadi akibat ledakan petasan berukuran besar yang jatuh di atap rumah. Sementara pemilik rumah terluka akibat kejadian ini. Peristiwa terjadi saat selepas sholat Id, korban sedang berada di dalam rumahnya. Saat korban tengah asik bermain ponsel, tiba-tiba terdengar ledakan di atas rumah. Beberapa saat berikutnya, atap bangunan jebol. Informasi yang kami dapat, petasan ada 2 yang meledak. Yang satu di atas, yang satu turun mengenai atap rumah Pak Haryanto ini sehingga melakukan kerusakan. Hasil pendidikan kami, tadi balon itu memang dari atas diturunkan pakai payung. Polisi yang mendapat laporan langsung melakukan olah TKP. Hasil penyelidikan
Diduga ledakan berasal dari ledakan petasan dari balon udara yang diterbangkan. Petasan jatuh dan menimpa atap rumah. Dari Ponorogo, Jawa Timur, Ahmad Subeki, iNews melaporkan. Pemirsa, Presiden Joko Widodo beserta Ibu Iriana meninjau proyek pengendalian banjirop di Tambak Lorok, Kota Semarang, Jawa Tengah. Proyek tanggul rob sepanjang 3,6 km ini di Kampung Nelayan dirancang untuk menahan banjirop selama minimal 30 tahun ke depan. Inilah proyek pengendalian rob dan penataan kawasan Kampung Nelayan di Tambak Lorok, Semarang, Jawa Tengah. Proyek dengan investasi sebesar 386 miliar rupiah ini mencakup penataan kampung nelayan yang saat ini telah mencapai 85% dan pembangunan tanggul rob di Tambak Lorok sepanjang 3,6 km. Selain penataan kampung nelayan dan tanggul rob, proyek ini juga terdapat pembangunan 2 kolam retensi dengan luas 20 hektar untuk mengurangi risiko banjir, serta pembangunan 2 rumah pompa. Presiden Joko Widodo berharap proyek ini dapat selesai pada Agustus 2024 mendatang dan dapat menahan rob minimal selama 30 tahun. Nanti akan selesai bulan Agustus. Ya, ini nanti kalau memang baik, penataan kampung nelayannya baik, nanti akan kita jadikan bisa direplikasi, bisa dikopi untuk daerah-daerah lain. Yang paling tidak ada contoh dulu. Ada catatan nggak Pak? Ya, nanti kita lihat kalau sudah selesai. Penataan kampungnya seperti apa, tanggul pengendalian robnya, efektivitasnya seperti apa. Yang jelas ini sudah menghabiskan anggaran 386 miliar rupiah. Ya. Pemirsa, warga diresahkan kemunculan puluhan ekor monyet liar di pemukiman kawasan Serang, Banten. Kawanan monyet masuk ke rumah warga hingga mengacak-acak perabotan untuk mencari makanan. Kawanan monyet ekor panjang yang berjumlah puluhan terlihat memasuki permukiman di lingkungan Kaman Pasir, Kecamatan Kramat Watu, Kabupaten Serang. Bahkan beberapa ekor monyet ada yang masuk ke rumah hingga mengacak-acak perabotan untuk mencari makanan. Kemunculan puluhan monyet ini sudah terjadi sejak minggu yang lalu. Bahkan terkadang monyet juga mengganggu dan menyerang warga. Petugas damkar yang datang ke lokasi pun kesulitan karena keterbatasan peralatan sehingga petugas hanya melakukan pengusiran monyet agar tidak ada korban. Kalau hutan besar sih nggak ada. Ya mungkin pemakaman sekitar sini aja. Pohon-pohon ya? Iya, pohon-pohon besar, cuma nggak banyak sih. Warga takut nggak sih Pak? Ya yang jelas takut, resah. Resahnya yang anak-anak kecil kan banyak di sini. Sampai masuk rumah gitu kan pasti takut. Meski belum ada warga yang terluka, puluhan monyet ini membuat warga resah dan khawatir melukai anak-anak. Dari Serang, Banten, Maisa Apriandi, iNews melaporkan. Pemirsa, seekor sapi kurban yang akan dipotong untuk kurban lepas masuk ke dalam rumah warga hingga ke dalam dapur di kawasan Paparango, Tanjung Priok, Jakarta Utara pada Senin siang membuat heboh warga. Nah, sebelum akhirnya sapi bisa digiring keluar dari dalam dapur rumah warga. Dari video amatir, warga merekam seekor sapi yang akan dibawa ke tempat pemotongan hewan kurban lepas dari ikatan di kawasan Papanggo, Tanjung Priok, Jakarta Utara, Senin siang. Sapi yang lepas lalu menerobos masuk ke dalam salah satu rumah warga dan memasuki dapur. Sapi sempat diam beberapa saat di dalam dapur, untungnya sapi tidak mengamuk dan merusak perabotan di dalamnya. Sapi jenis Bima yang berbobot 400 kg ini akhirnya bisa digiring keluar oleh warga dan dibawa ke tempat pemotongan hewan kurban. Pertama dia masuk ke dalam Pak Haji, saya ikutin dari belakang, saya mau pegang lehernya, nanti ngamuk, saya diemin aja. Akhirnya saya panggil sini, ayo keluar. Dan nurut dia keluar, udah terus, nurut keluar. Berarti udah sempat lari-lari ya? Iya, saya pikir kalau saya pegangnya, udah ngamuk lah, mau Pak Haji, acak-acakan nanti. Sapi punya Pak Haji?
Tapi ya punya warga. Oke. Tadi tuh masuk ke mana? Kamar atau ruang tamu? Nyampe dapur. Masuk dapur. Nyampe dapur. Oke. Terus itu sapinya ngamuk apa gimana, Pak Haji? Enggak, sapinya enggak ngamuk, alhamdulillah enggak ngamuk. Biasa aja. Mau ngamuk, kalau ngamuk mungkin motor di depan juga habis. Habis ya. Alhamdulillah enggak. Tidak ada korban jiwa maupun luka dalam peristiwa ini. Aktivitas pemotongan hewan korban pun berjalan lancar. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Ya, sementara seekor sapi kurban seberat setengah ton lari saat hendak disembelih dan tercebur sungai di Surabaya, Jawa Timur. Proses evakuasi sapi kurban ini berlangsung dramatis, bahkan harus menggunakan krain alat berat. Warga Mojoyo, Kecamatan Rungkut, Surabaya, Jawa Timur, Senin siang digegerkan ngamuknya sapi kurban seberat setengah ton ketika hendak disembelih. Sapi kurban tersebut lari dan akhirnya tercebur ke sungai. Proses evakuasi sapi kurban ini berlangsung dramatis. Petugas pemadam kebakaran Kota Surabaya kesulitan mengevakuasi sapi dari sungai karena bobot sapi yang berat. Selain akses jalan yang sempit karena berada di perkampungan, banyaknya pohon di lokasi kejadian juga mempersulit proses evakuasi sapi. Petugas terpaksa mengerahkan alat berat untuk mengevakuasi sapi dari sungai. Setelah berusaha berapa lama, petugas akhirnya berhasil mengangkat sapi. Di belakang saya ya, ada beberapa kabel dan nanti pohon mangga yang lumayan besar, mungkin segini ya ukurannya. Jadi kesulitan di situ. Terus akses jalan juga kecil di sini. Jadi kesulitan di situ. Cuman alhamdulillah untuk proses evakuasi sapi korban juga bisa dilaksanakan. Sapi korban tersebut selanjutnya disembelih warga dalam merayakan Hari Raya Idul Adha. Dari Surabaya, Jawa Timur, Yuda Prawira, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang bocah terluka diseruduk kerbau kurban yang terlepas dan mengamuk di Jalan Protokol kawasan Pelalawan, Riau. Sementara di Batam, Kepulauan Riau, seekor sapi kurban yang terlepas masuk ke kedai kopi hingga membuat pengunjung panik. Kerbau kurban ini terlepas dan mengamuk hingga membuat panik warga di kawasan Jalan Pelita, Kerinci Timur, Pelalawan. Bahkan seorang bocah berusia 5 tahun yang berada di lokasi sempat diseruduk hingga terluka. Korban segera dilarikan ke rumah sakit karena mengalami bengkak dan memar di bagian wajah, punggung, dan kaki. Tidak hanya itu, kerbau juga sempat merusak beberapa unit sepeda motor warga. Menurut panitia, kejadian berawal dari tali pengikat yang terlepas. Saat kerbau akan ditangkap, malah kabur hingga sejauh 4 km. Warga pun sigap mengambil tali kembali lalu ditambat ke tiang listrik. Agar kerbau tidak kembali mengamuk, warga menutup mata dan telinganya dengan karung. Sementara untuk biaya pengobatan, korban ditanggung panitia korban Masjid Jainatul Firdaus. Iya kan, ramai juga anak-anak di situ kan, pas pula sapinya kerbau ya? Ke sana arahnya. Kerbau ya? Kerbau ya. Apanya yang kena bang dari kerbau tadi bang? Ada keseruduk aja bang, apanya bagian belakang, cuman yang kedua lah tadi kan. Cuma pipinya memar tuh kayaknya bang, bengkak bang? Ya pipinya memar, cuman ini aja lah nampak kan badannya belum tahu lagi. Kepanikan akibat hewan kurban juga terjadi di sebuah kedai kopi di kawasan Pasir Putih, Kota Batam. Sejumlah pengunjung dan karyawan panik saat seekor sapi mengamuk hingga mengacak-acak dapur kedai kopi. Tak lama berselang, pemilik sapi segera mengevakuasi sapi ke lokasi pemotongan. Ada sekitar setengah jam lebih sapi mengamuk hingga bisa diamankan. Dari Pelalawan Riau dan Batam, Kepulauan Riau, iNews melaporkan. Pemirsa, ribuan warga Madura mudik menggunakan motor hingga memadati jembatan Suramadu sisi Surabaya, Jawa Timur. Namun mirisnya banyak motor yang nekat menerobos masuk ke jalur roda 4 yang sebenarnya dilarang bagi kendaraan roda 2. Kemacetan terjadi di pintu masuk jembatan Suramadu, Surabaya menuju Madura. Ribuan warga yang merupakan perantau ini hendak mudik melalui jembatan Suramadu. Mereka memilih mudik ke kampung halaman dalam rangka perayaan Idul Adha atau biasa dikenal dengan tradisi Toron. Sementara itu kondisi ramainya pemudik pengendara motor berbeda dengan pemudik yang menggunakan kendaraan roda 4 yang terlihat sepi. Ya pulang kampung mas. Kenapa beda hari ini? Hari
habis liburan sekalian. Di sekolah. Berapa lama mau liburan di Madura? Belum tahu. Madura mana? Wanyar. Ya, Bangkalan. Sementara di atas jembatan Suramadu banyak pemotor yang nekat menerobos jalur roda 4. Pemotor dengan santai meliuk di antara roda 4, padahal apa yang dilakukan sangat berbahaya karena berada di jalur cepat dan bisa menyebabkan kecelakaan. Padahal sebelumnya polisi sudah menghimbau agar pengendara senantiasa mentaati peraturan lalu lintas demi kenyamanan dan keselamatan selama berkendara di jalan. Tim Liputan iNews melaporkan. Sambut gembira Hari Raya Idul Adha, sebuah kampung di Kota Malang semarakan tradisi arak-arakan hewan kurban. Tua muda balita gegap gempita mengarak 80 ekor kambing dan 4 ekor sapi sebelum dikurbankan. Sejak pagi hari seusai sholat Id, ratusan warga kampung Kidul Pasar, Kota Malang, tumpah ruah di sepanjang jalan PM Yamin, Klojen, Kota Malang. Warga antusias menyambut arak-arakan hewan kurban yang telah menjadi tradisi. Tua, muda, hingga balita antusias menyambut 80 ekor kambing dan 4 ekor sapi kurban yang diarak dengan aneka hiasan dan spanduk menyambut datangnya Hari Raya Idul Adha. Menurut warga, aksi arak-arakan ini dilakukan secara turun-temurun dan rutin digelar sebagai bentuk syiar Islam tentang pentingnya berkorban bagi umat Muslim. Untuk arak-arakan kurban ini memang kita ke teman-teman lakukan memang untuk bentuk syiar dari teman-teman Kidul Pasar ya. Pertama untuk generasi penerus yang mungkin juga. Jadi melanjutkan tradisi dari yang tua-tua, mungkin ini bentuk dari melanjutkan tradisi dan syiar agama kami. Meski arak-arakan hewan kurban hanya berlangsung beberapa ratus meter, namun warga antusias dan gegap gempita menyambut perayaan Hari Raya Idul Adha. Usai diarak, secara bergiliran hewan kurban disembelih dan dagingnya segera didistribusikan ke warga. Dari Malang, Jawa Timur, Denny Irwansyah, iNews melaporkan. Pemirsa, pisau tajam menjadi hal penting saat penyembelihan hewan kurban. Di Kediri, Jawa Timur, komunitas penggemar pisau bersama dengan Ponpes Lirboyo membuka jasa asah pisau sembelih hewan kurban gratis. Sejumlah pria sibuk memberikan pelayanan asah pisau gratis yang digelar komunitas penggemar pisau Indonesia Blade Chapter Kediri bersama Pondok Pesantren Lirboyo Kota Kediri. Jasa asah pisau gratis ini khusus untuk pisau sembelih hewan kurban. Beberapa jenis pisau diasah berupa pisau sembelih, pisau kecil untuk menguliti kulit hewan korban, pisau iris hingga kapak maupun pisau besar. Lebih dari 200 pisau beragam jenis sudah diasah 4 orang Indonesian Blade yang memiliki keahlian dalam hal pembuatan pisau. Ide mengadakan asah pisau gratis ini karena melihat banyak pisau yang kurang tajam untuk digunakan menyembelih hewan korban. Yang ada di sekitar itu pisau-pisau masih belum cukup tajam untuk melakukan proses kurban ini. Jadi kita asah pisaunya, kita bantu untuk mencapai ketajaman yang maksimal biar mempermudah untuk proses kurban nanti di daerah sekitar kita. Untuk pesertanya, ketajaman pisau yang maksimal membuat proses penyembelihan sesuai syariat dan mempercepat proses penanganan pemotongan. Dari Kota Kediri, Jawa Timur, Afnan Subagio, iNews melaporkan. Momen Hari Raya Idul Adha atau kurban menjadi berkat tersendiri bagi jasa penggilingan daging di Boyolali, Jawa Tengah. Hingga omsetnya meningkat hingga 100%. Warga memilih menggiling daging kurban untuk dibuat menjadi berbagai olahan agar lebih awet. Sejak Senin siang hingga sore, warga silih berganti mendatangi tempat penggilingan daging di Pasar Pengging, Banyudono, Boyolali, Jawa Tengah. Warga rela antri hingga 1 jam lebih untuk menggilingkan daging sapi kurban yang mereka peroleh di Hari Raya Idul Adha. Rata-rata setiap warga yang datang membawa 2 hingga 3 kg daging sapi untuk digiling. Daging nantinya diolah menjadi berbagai macam masakan seperti bakso, gelatin, dan nugget. Pemilik jasa penggilingan daging, Supriyantin, mengaku omset usahanya meningkat 100%.
Hanya dalam waktu 4 jam momen hari kurban, Supriyatin telah menggiling daging hingga 500 kg lebih. Rata-rata 2 kilo sampai 5 kilo. Jarang 1 kilo jarang. Biasanya digilingkan dalam bentuk apa? Bakso. Bakso. Paling banyak? Paling banyak rata-rata giling ke bakso. Paling banyak. Tapi digilingkan berapa? Gilingin 2,5 kilo. Dijadikan apa, Pak? Jadiin bakso biasanya. Bakso. Soalnya bingung juga sih mau jadi apa. Terus kalau digilingin jadi bakso lebih bisa awet gitu, tahan lama. Diprediksi warga masih akan menggunakan jasa penggilingan daging hingga beberapa hari ke depan, mengingat waktu penyembelihan hewan kurban berlangsung selama hari Tasyrik atau 3 hari usai Hari Raya Idul Adha. Dari Boyolali, Jawa Tengah, Tata Rahmanta, iNews melaporkan. Ya, kita ke informasi haji pemirsa. Presiden Joko Widodo beserta istri melaksanakan sholat Idul Adha 1445 Hijriah di lapangan Simpang 5 Semarang, Jawa Tengah. Sholat Id berlangsung hikmat dan juga diikuti ribuan masyarakat Semarang. Sholat Idul Adha di lapangan Pancasila, kawasan Simpang 5 Semarang, dimulai pukul 6.30 waktu Indonesia Barat, dipimpin Imam Kiai Haji Ahmad Al-Hafidz, pengasuh Pondok Pesantren Nurul Quran. Presiden Joko Widodo hadir menunaikan sholat Idul Adha bersama sang istri Iriana Joko Widodo, serta beberapa pejabat diantaranya Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono, serta Forkopimda Provinsi Jawa Tengah. Warga yang hadir pun kusyuk mendengarkan khutbah sholat Id kurban sebagai ujian keimanan yang disampaikan Khotib Hashim Asyari, Ketua KPU RI. Usai sholat Id, Jokowi menyerahkan hewan kurban, sapi limosin seberat 1,2 ton kepada pihak Masjid Baitur Rahman. Rencananya hewan kurban ini disembelih pada Selasa pagi dan dagingnya akan didistribusikan kepada 650 warga. Kehadiran Presiden pun mendapatkan perhatian masyarakat luas. Sementara itu pemirsa, Wakil Presiden Ma'ruf Amin melaksanakan sholat Idul Adha di Masjid Istiqlal, Jakarta. Usai sholat Idul Adha, Wapres juga menyerahkan seekor hewan kurban miliknya sekaligus 1 ekor sapi kurban Presiden Joko Widodo. Kedatangan Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin beserta Ibu Hajah Wuri Ma'ruf Amin disambut langsung Imam Besar Masjid Istiqlal Kiai Haji Nasaruddin Umar sekitar pukul 6.30 waktu Indonesia Barat. Wapres sempat menjalankan sholat sunnah dan turut bertakbir sebelum sholat Id dimulai. Sholat Idul Adha sendiri dilaksanakan pukul 7 waktu Indonesia Barat dipimpin Imam Besar Martomo Malaing dengan muazin Ilham Mahmudin. Sementara yang bertindak khotib Amin Suyatno, Kepala Litbang Kementerian Agama, dengan tema Semangat Idul Adha, hadirkan cinta dan kepedulian sosial. Usai menjalankan sholat Id 1455 Hijriah, Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyerahkan secara simbolis sapi kurban miliknya seberat 1,2 ton, sekaligus mewakili penyerahan sapi kurban milik Presiden Joko Widodo yang tengah sholat Id di Semarang seberat 1,3 ton kepada Imam Besar Masjid Istiqlal, Jakarta. Hingga Senin siang, Masjid Istiqlal menerima 62 hewan kurban yang terdiri dari 50 ekor sapi dan 12 ekor kambing, termasuk hewan kurban dari Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto, Gibran Raka Buming Raka, Presiden kelima RI Megawati Soekarno Putri, serta masyarakat umum. Pemotongan hewan kurban dilaksanakan pada Selasa pagi ini dan dagingnya dibagikan dengan sistem yang telah ditetapkan. Dari Jakarta, Jamar Hainda, Yudi Permana, iNews melaporkan. Ya pemirsa, Menteri Pertahanan Republik Indonesia yang juga Presiden terpilih 2024-2029 Prabowo Subianto melakukan sholat Idul Adha di Masjid Nurul Watan area Padepokan Garuda Yaksa Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Usai melaksanakan sholat Id, Prabowo juga sempat menyapa warga. Presiden terpilih 2024-2029 Prabowo Subianto melaksanakan sholat Idul Adha di Masjid Nurul Watan di Padepokan Garuda Yaksa, kediamannya di Hambalang, Bogor, Jawa Barat.
Pelaksanaan sholat Id di Masjid Nurul Watan digelar pada pukul 7 pagi. Usai melaksanakan sholat Id, Prabowo Subianto menyapa warga dan bersalam-salaman. Warga sekitar yang melaksanakan sholat Id di kediaman Prabowo pun antusias dengan mengajak berfoto bersama. Pada momen Idul Adha tahun ini, Prabowo berkurban sebanyak 145 ekor sapi yang tersebar di sejumlah wilayah. Sebanyak 89 ekor sapi telah didistribusikan ke ulama, habib, organisasi Islam, pesantren, serta DKM. Sementara di kediamannya di Hambalang, Prabowo menyerahkan 38 ekor sapi untuk disembelih dan dagingnya dibagikan ke masyarakat setempat. Dari Bogor, Jawa Barat, Irfan Hardiansyah, Guntur Zulkarnadi, iNews melaporkan. Sementara itu, Wali Kota Surakarta yang juga Wakil Presiden terpilih 2024-2029 Gibran Rakabuming Raka ditemani putranya Jan Etes menunaikan sholat Idul Adha di halaman Balai Kota Surakarta, Jawa Tengah. Sholat Id juga diikuti masyarakat dan para pemain Timnas U16 yang akan berlaga pada Piala AFF U16 mendatang. Wakil Presiden terpilih sekaligus Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka, ditemani Jan Etes, mengikuti ibadah sholat Idul Adha 1445 Hijriah bersama tim nasional U16 di Barisan Laki-Laki halaman Balai Kota Solo, Jawa Tengah. Putra Presiden Joko Widodo ini didampingi istri Selvi Ananda serta putranya Lalembah Manah yang bergabung di saf perempuan. Bertindak sebagai imam sholat Kiai Haji Muhtarom dan juga khatib Kepala Kantor Kementerian Agama Surakarta Hidayat Mashkur. Dalam khotbahnya, Hidayat berpesan kepada masyarakat yang merayakan Idul Adha untuk tidak hidup secara berlebihan atau boros. Di antara jemaah juga terdapat Timnas U16 yang kini tengah mengikuti pemusatan latihan di Kota Solo untuk menghadapi Piala AFF U16. Timnas hari ini bergabung untuk sholat Id di sini, berkorban juga di sini. Ini luar biasa sekali. Kami dari Pemkot Solo, dari masyarakat Kota Solo mendukung penuh Timnas yang nanti diawali di hari Jumat ya, pertandingan dengan Singapura. Semoga pertandingan berjalan dengan baik, kita bisa meraih skor yang maksimal. Sementara itu pemirsa, pengurus Masjid Agung Al-Azhar Jakarta Selatan melakukan penyembelihan hewan kurban Idul Adha 1445 Hijriah pada Senin pagi. Salah satu hewan kurban adalah milik Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka. Sedangkan Masjid Agung Sunda Kelapa membagikan 4.000 kantong daging kurban. Di perayaan Idul Adha 1445 Hijriah, Masjid Agung Al-Azhar melakukan penyembelihan puluhan hewan kurban. Dari total hewan yang disembelih terdapat sapi kurban milik Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka berjenis sapi limosin dengan bobot 700 kg. Penyembelihan hewan kurban di Masjid Agung Al-Azhar berlangsung selama 2 hari dan dagingnya dibagikan kepada masyarakat sekitar. Sementara itu, Masjid Agung Sunda Kelapa Jakarta membagikan 4.000 kantong daging kurban, hasil pemotongan 13 ekor sapi dan 31 ekor kambing. Hewan kurban tersebut diantaranya titipan dari Wapres Republik Indonesia Ma'ruf Amin, Presiden kelima RI Megawati Soekarno Putri, Kepala Staf TNI Angkatan Laut, dan sejumlah tokoh lainnya. Pembagian hewan kurban ini diprioritaskan kepada warga sekitar internal masjid, serta beberapa pihak seperti yayasan dan juga panti asuhan. Untuk melaporkan kehadirannya dahulu, kami ulangi lagi yang melalui. Pemirsa, petugas suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian KPKP melakukan pemeriksaan pada daging hewan kurban di Masjid Al-Hidayah, Klender, Durensawit, Jakarta Timur, Senin pagi. Pemeriksaan ini dilakukan untuk memastikan kelayakan hewan kurban untuk dikonsumsi. Petugas suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian Jakarta Timur Senin pagi memeriksa daging kurban di Masjid Al-Hidayah, Kelurahan Klender, Durensawit, Jakarta Timur. Di tempat pemotongan hewan kurban ini,
Petugas melakukan pemeriksaan postmortem di bagian dalam hewan sebelum daging dibagikan ke masyarakat. Pemeriksaan dilakukan di bagian limpa untuk memastikan daging layak tidaknya dikonsumsi. Jika limpa tidak kenyal dan kasat, maka daging dinyatakan tidak layak konsumsi karena sudah mengalami kerusakan. Dalam hewan kurban, dalaman dari sapi, di mana yang saat kami periksa kondisinya memenuhi syarat untuk dibagikan ke masyarakat dengan kondisi sesuai dengan SOP dan sesuai dengan kesehatan dalaman atau organ yang akan kita periksa. Untuk pemeriksaan alhamdulillah karena itu buat kebaikan kita juga, biasa dengan respon dengan baik. Kalaupun ada kekurangan kan nanti kita bisa belajar, bisa evaluasi kekurangan kita di mana. Guna memastikan daging kurban layak dikonsumsi, Suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Jakarta Timur mengerahkan 130 petugasnya di 10 kecamatan di wilayah Jakarta Timur. Hingga Senin siang, petugas belum menemukan daging kurban yang tidak layak konsumsi. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Ya pemirsa, di hari Idul Adha 1445 Hijriah, MNC Land dan MNC Peduli melaksanakan penyembelihan hewan kurban untuk masyarakat di Desa Wates Jaya, Cigombong, Jawa Barat. Hewan kurban yang disembelih didistribusikan langsung kepada warga sebagai bentuk kepedulian dalam membantu sesama di Hari Raya Idul Adha. MNC Land dan MNC Peduli dengan melibatkan dua stakeholder perusahaan melaksanakan penyembelihan hewan kurban berupa sapi di Desa Wates Jaya, Kecamatan Cigombong, Jawa Barat. Hewan kurban yang telah disembelih didistribusikan langsung kepada warga, khususnya RW 03 Desa Wates Jaya, Kecamatan Cigombong, Jawa Barat. Bantuan hewan kurban ini sebagai bentuk kepedulian dan tolong-menolong kepada sesama. Terima kasih buat MNC Land. Ya, alhamdulillah pada kesempatan Hari Raya Idul Adha ini selalu berkontribusi dan selalu continue dalam melaksanakan penyembelihan hewan kurban. Pemotongan telah dilaksanakan. Mudah-mudahan hewan sapi kurban ini bermanfaat buat warga sekitar Desa Wates Jaya dan memberikan keberkahan buat kita semua. Desa Wates Jaya merupakan salah satu desa yang berada di sekitar kawasan ekonomi khusus MNC Lido City. Dari Bogor, Jawa Barat, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, setelah melaksanakan wukuf di Arafah dan mabit atau menginap di Musdalifah dan Mina, ribuan jemaah haji melakukan lempar jumroh Aqobah. Para jemaah melontarkan 7 patuk kerikil sebagai simbol memerangi sifat buruk atau ego setiap manusia. Ribuan jemaah haji ini mulai bergerak menuju tempat pelemparan jumroh Aqobah. Sebelumnya mereka usai wukuf di Arafah dan juga mabit atau menginap di Musdalifah dan Mina. Para jemaah akan melaksanakan lempar jumroh Aqobah menggunakan 7 batu kecil atau kerikil sebagai simbol memerangi keburukan dan ego manusia. Lempar jumroh merupakan salah satu rukun haji yang wajib dilakukan para jemaah haji. Pelaksanaan lempar jumroh ini dilaksanakan sejak tanggal 10 hingga 13 Zulhijjah. Pemirsa, jelang kepulangan jemaah haji secara bertahap, penimbangan koper bagasi mulai dilakukan. Berat koper bagasi jemaah dibatasi maksimal 32 kg. Fase pemulangan jemaah haji Indonesia gelombang pertama akan berlangsung mulai 22 Juni hingga 3 Juli mendatang. Penimbangan koper bagasi jemaah pun sudah mulai dilakukan oleh petugas penyelenggara ibadah haji Arab Saudi. Adapun berat maksimal koper jemaah adalah 32 kg. 7 kelompok terbang dilakukan penimbangan koper bagasi lebih awal. Di antaranya adalah kloter 1-5 embarkasi Solo, kloter 1 embarkasi Banjarmasin, dan kloter 1 embarkasi Makassar. Berdasarkan aturan maskapai penerbangan, jemaah haji juga dilarang membawa air zam-zam kemasan di dalam koper. Nantinya jemaah akan mendapatkan 5 liter air zam-zam saat tiba di debarkasi. Tahu
Lebih kuatnya. 2 kali perjalanan. Nah, itu rencananya mau dikasihkan siapa aja Bu oleh-olehnya? Itu yang masak-masak, saudara-saudara, beri doa, setiap malam Jumat yasinan, mujadah, itu kan harus dikasih. Terima kasihnya kalau uang itu ya nggak toh. Untuk kloter selanjutnya, koper bagasi jemaah akan ditimbang 2 hari sebelum jadwal keberangkatan dari hotel ke bandara. Take-off-nya kita tanggal 22 jam 7.30 dari Bandara Madinah, dan insya Allah direncanakan nanti sampai di Solo itu adalah jam 1 malam dini hari, dari Ahad dini hari. Setelah proses penimbangan, koper bagasi jemaah akan disegel dan dibawa terlebih dahulu. Sedangkan barang bawaan yang ikut jemaah naik bus adalah tas kabin. Dari Mekah, Arab Saudi, Zuhud Nur Fadli Ainus, anggota Media Center Haji 2004, melaporkan. Selama libur Hari Raya Idul Adha 1445 Hijriah, stasiun Pasar Senen terpantau ramai calon penumpang dan sejumlah penumpang yang baru akan berangkat maupun pulang ke kampung halaman mereka. Hingga Senin malam, situasi di stasiun Pasar Senen, Jakarta masih terpantau ramai. Sejumlah penumpang masih memanfaatkan moda transportasi mereka, yaitu melalui kereta untuk kembali ke kampung halamannya. Berdasarkan data dari Humas PT KAI, dari hari pertama Idul Adha ini, terdapat 10.200 penumpang meninggalkan Jakarta. Angka ini menurun 6.000 penumpang bila dibandingkan hari Minggu kemarin. PT KAI memprediksi puncak arus balik atau kedatangan para penumpang akan terjadi pada hari Selasa 18 Juni 2024. Atau hari ini. Ya, sementara situasi arus lalu lintas di kawasan Puncak Bogor, Jawa Barat pada libur Hari Raya Idul Adha 1445 Hijriah terpantau ramai cenderung padat. Rekayasa arus lalu lintas pun telah diterapkan oleh pihak Satlantas Polres Bogor. Dan berikut laporan dari Faisal Rinaldi bersama juru kamera Ari Setiawan dan juga Laksana. Ya pemirsa, situasi arus lalu lintas di kawasan Puncak Bogor, Jawa Barat saat ini di masa libur Hari Raya Idul Adha 1445 Hijriah terpantau ramai, lancar, cenderung padat. Dari pantauan kami di sini, khususnya di kawasan Simpang Gadok Puncak Bogor, Jawa Barat, untuk arus lalu lintas dari arah Jakarta menuju ke arah Puncak saat ini terpantau ramai, lancar, bahkan cenderung padat, di mana kepadatan ini terjadi akibat adanya penyempitan jalan di ujung atau di tanjakan Simpang Gadok ini. Kemudian pemirsa, dapat kami sampaikan pula, memang di masa liburan seperti ini dimanfaatkan oleh sejumlah masyarakat untuk menghabiskan waktu liburannya. Nah, salah satu yang masih menjadi favorit adalah kawasan Puncak Bogor, Jawa Barat. Dikarenakan di kawasan Puncak ini ada sejumlah tempat wisata atau destinasi menarik yang bisa dikunjungi oleh masyarakat. Kemudian juga untuk mengurai kepadatan yang terjadi di sini, Satlantas Polres Bogor telah menerapkan sejumlah sistem rekayasa lalu lintas atau sistem rekayasa one way atau satu arah yang memang tadi sempat diberlakukan oleh pihak kepolisian, di mana one way tadi sempat diberlakukan kurang lebih selama 4,5 jam dari arah Puncak menuju ke arah Jakarta. Kemudian pemirsa, dapat kami sampaikan pula bahwa memang masyarakat terus diimbau atau pengguna jalan diimbau agar tetap berhati-hati dan juga tetap mematuhi aturan berlalu lintas. Dari Bogor, Jawa Barat, Faisal Rinaldi, Ari Setiawan, Laksana Ainus melaporkan. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa dan juga Kevin. Ingin berwisata bersama keluarga sambil menimba ilmu pengetahuan? Nah, saatnya mencoba wisata saat ini nih pemirsa, itu ke Museum Tubuh di Kota Batu, Jawa Timur. Iya, benar sekali Anita dan pemirsa, di mana pengunjung ini bisa merasakan sensasi berpetualang masuk ke tubuh manusia dan juga belajar anatomi tubuh manusia. Tentunya wisata yang menyenangkan ini dapat mendidik untuk anak-anak. Adventure Museum Tubuh. Wahana yang berada di Jatim Park 1 ini adalah museum anatomi tubuh manusia pertama di Indonesia dan menjadi terbesar di Asia saat ini. Dengan luas 1 hektar, museum berbentuk relief tubuh manusia dengan karakter bagong ini mengajak Anda dan keluarga berpetualang masuk ke tubuh manusia yang dimulai dengan masuk ke mulut bagong. Petualangan diawali dengan masuk ke mulut karakter bagong ini.
pengunjung langsung disambut replika mulut manusia. Dengan dipandu guide, pengunjung dijelaskan mengenai anatomi mulut manusia. Dalam bangunan tubuh agung ini dilengkapi berbagai fasilitas multimedia modern yang mendukung zona di dalamnya. Terdapat 13 zona yang tersebar di setiap lantainya, mulai dari zona mulut, gigi, mata, telinga, hidung, otak, jantung, hati, paru-paru, usus besar, usus halus, lambung, pembuluh darah, dan tulang, serta persendian. Tidak hanya melihat, pengunjung juga dimanjakan teknologi dan di setiap zona akan ada petugas yang ahli akan menjelaskan tentang bagian tubuh dan serba-serbinya. Pengunjung pun boleh bertanya apa saja tentang zona yang dikunjungi. Edukasi ini sih, jadi selain dapat di sekolah, jadi aplikasinya pelajaran yang diterima di sekolah, ya ini physically-nya. Edukasi tentang anatomi tubuh manusia, kita general bisa buat keluarga, bisa buat umum, terutama kita khususnya untuk anak-anak sekolah, yaitu pembelajaran yang di luar kelas. Jadi di sini kita bisa mempelajari tentang kesehatan tubuh kita. Berkunjung ke The Bagong Adventure Museum Tubuh Batu Malang akan memberikan pengalaman menarik dan positif. Para wisatawan pun akan mendapatkan wawasan lebih tentang pengetahuan kesehatan. Bahkan dengan teknologi permainan dan petugas ahli di setiap zona, pengunjung terutama anak-anak tidak sadar sedang belajar. Dari Batu, Jawa Timur, Denny Irwansyah, iNews melaporkan. Iya, dari informasi wisata kita ke informasi kuliner nih. Anita suka makan sate nggak nih? Suka. Di bumbu kacang atau kecap? Biasanya apapun jenis dagingnya, saya pilih bumbu kacang. Wah, cocok banget nih, seperti sate saslik Sunda yang satu ini. Ya, benar sekali, perpaduan bumbu kacang Sunda dan segarnya paprika khas Rusia membuat sate yang satu ini lezat menggoyang lidah. Penasaran? Berikut liputannya untuk Anda. Inilah sate saslik Sunda, bercita rasa perpaduan khas Rusia dan Sunda. Sama dengan sate pada umumnya, bahan-bahan yang digunakan daging kambing segar, bumbu kacang Nusantara, serta bumbu rempah pilihan. Nah, ini dia uniknya, dikatakan sate Rusia karena setiap tusukannya, daging kambing dipadukan dengan potongan paprika cantik berwarna-warni. Sate yang setengah matang dilumuri bumbu kacang, kemudian dipanggang kembali hingga bumbu meresap dan matang sempurna. Selain dagingnya yang empuk, cita rasa sate saslik ini kian lezat dan menggugah selera dengan sentuhan rasa segar khas paprika. Suguhan pemandangan alam sejuk serta hamparan sawah nan hijau memberi sensasi berkesan bagi pengunjung menikmati sate saslik Sunda. Tidak hanya enak, sate saslik Sunda ini sangat berkhasiat loh untuk kesehatan tubuh. Untuk menikmati satu porsi sate ini, Anda perlu merogoh Rp90.000. Untuk satenya unik ya, karena ada perpaduan dari sate kambing, maksudnya daging kambing sama paprika. Menurut saya rasanya enak sekali karena ada paprikanya juga, rasanya gurih, enak, terus seger, terus dari segi harganya ini sangat terjangkau. Bawa rasa yang lain ya, jadi perpaduan antara daging dan paprika ya, juga untuk kesehatan juga paprika itu bagus gitu. Jadi kita coba mix gitu ya supaya sate ini orang nggak biasa-biasa aja, tapi bisa anak-anak muda mungkin bisa menyukai hal ini. Bumbu tetap kita kasih bumbu kacang supaya khas dari Sundanya itu dapat gitu ya sate. Terus juga dari penampilan menarik ya sangat menggiurkan sebetulnya gitu. Nah, bagi Anda yang tertarik mencoba, boleh nih mampir ke warung makan yang berada di Graha Puspa, Desa Cihideng, Kecamatan Parongpong, Kabupaten Bandung Barat. Di Bandung Barat, Jawa Barat, Yuwono Wahyu, iNews melaporkan. Pemirsa, aksi seorang pengemudi ojek online atau ojol mengantar jenazah anak bayi menggunakan sepeda motor dari kota Makassar menuju Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan viral di media sosial. Diduga pihak keluarga tidak mampu untuk membayar biaya ambulans.
Dari video yang beredar luas di sosial media, seorang pengemudi ojek online sedang membonceng seorang pria parubaya yang sedang memangku jenazah bayi yang merupakan cucunya. Sambil merekam dirinya, pengemudi ojol itu pun menceritakan bahwa dirinya sedang membawa jenazah dari Rumah Sakit Dr. Tajudin Khalid, Makassar, menuju Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan. Menurutnya, pihak keluarga tidak mempunyai biaya untuk menyewa mobil pengantar jenazah sebesar Rp800.000, membuat dirinya iba dan rela mengantar jenazah tersebut dengan menempuh jarak perjalanan sejauh 53 km. Saat dikonfirmasi, driver ojol yang diketahui bernama Darmawan Shah ini juga mengungkapkan dirinya dibayar dengan uang pribadi petugas pemulasaran rumah sakit sebesar Rp150.000. Om, bisa oplang om. Nah, bisa kemana? Ke Pangket. Kira-kira kalau ke Pangket berapa? Bisa kalau 200 om. Nggak bisa kurang. Bisa 1,5. Ini pun 1,5 orang susah. Dia bilang 1,5, saya dipanggil masuk om. Dipanggil masuk ke dalam di kamar jenazah. Itu jenazah sudah di luar om. Sudah di luar dia. Di pangku. Hingga kini pihak Rumah Sakit Dr. Tajudin Khalid, Makassar belum memberikan keterangan resmi terkait adanya video viral driver ojol yang melakukan pengantaran jenazah dari rumah sakit tersebut ke Kota Pangkep. Dari Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurbone, iNews melaporkan.